Halo sahabat Uyalindo, saya Melan. Jumpa lagi dalam acara Uyalindo Podcast, ngobrol bareng Mupi, mahasiswa unggul pemberi inspirasi. Nah sahabat Uyalindo, di episode kali ini kita akan berbincang-bincang tentang mahasiswa yang meraih IPK tertinggi di semester Gasal kemarin. Nah sahabat Uyalindo, langsung saja di sini kita sudah bersama-sama dengan tamu kita, Kak Dinda Ayusma Tonail yang menduduki peringkat tertinggi pada semester Gasal kemarin. Halo Kak Dinda. Halo sahabat Uyalindo. Halo Mela. Halo Kak dalam keadaan baik sekarang? Puji Tuhan baik. Oke. Saat ini kita akan berbincang-bincang bersama ya Kak ya. Kita akan bahas tentang berbincang tentang IPK Kakak. Nah Kak, sebelum itu Kakak, saya mau tanya nih, sekarang kesibukan Kakak di masa pandemi ini, kesibukannya apa saja sih? Oke, jadi kesibukannya pastinya tetap produktif dalam kuliah ya. Di sini Kakak sebagai mahasiswa akhir tetap melakukan penyusunan skripsi, konsultasi dengan dosen. Tapi di samping itu juga Kakak tetap menjaga stamina ya. Pastinya makan makanan yang bergizi, menambah stamina dengan mengkonsumsi vitamin-vitamin gitu. Vitamin C pastinya. Oke, kayak gitu sih. Dan tetap menjaga jarak, tetap di rumah aja kalau nggak ada yang penting-penting. Iya, prokes kesehatan harus tetap dijalankan ya. Tetap dijalankan. Ya, nah Kak, di sekarang ini Kakak sudah masuk di semester berapa sekarang Kak? Semester 8. Sudah semester 8 jadi. Kak, masuk dalam prodi apa? Prodi Teknik Informatika Strata 1. Teknik Informatika Strata 1. Nah, sekarang Kakak sudah di semester 8, berarti kesibukan Kakak ini sedang menyusun skripsi ya? Iya, benar sekali. Ini sudah di semester akhir, mau menuju mendapatkan hasil yang ingin dicari selama ini, selama beberapa tahun, 4 tahun terakhir ini 4 tahun ya kan? Ya. Amin ya. Iya Kak. Kak, di semester kemarin Kakak mendapat IPK yang diketahui IPK-nya tertinggi di semester kemarin. Iya. Kira-kira Kakak dapat IPK berapa tuh Kak? 3,83 ya. 3,83 ya, IPK-nya cukup bagus ya Kak ya. Puji Tuhan. Kak, Kakak mendapat IPK setinggi itu, kunci Kakak mendapat IPK seperti itu tuh, Kakak punya prinsip, punya motivasi atau punya tujuannya seperti apa? Kuncinya itu seperti apa sih? Oke, jadi bersyukur ya punya IPK yang tinggi. Mungkin kita lebih melihat ke bagaimana kita mempersiapkan diri kita ya, mulai dari ilmu. Jadi sebenarnya tujuan, lebih ke tujuan dan prinsip ya. Jadi kalau prinsip saya dan tujuan saya adalah kuliah itu kita menaklukkan setiap ilmu-ilmu yang dikasih oleh dosen ya, ataupun mungkin ilmu-ilmu yang kita belajar otodidak gitu. Jadi bagaimana kita bisa menaklukkan ilmu itu, kita bisa investasi dalam diri kita, kemudian meningkatkan kualitas soft skill, hard skill, apapun itu yang mampu mengembangkan diri kita gitu. Dan kuncinya sih Kakak tuh kuncinya adalah selalu memberikan atau selalu berjuang untuk memberikan yang terbaik di setiap semester gitu. Jadi di setiap semester itu dari semester 1, 2 sampai semester 7 kemarin, yang penting tujuannya adalah selalu memberikan dan berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik gitu. Ditambah juga beberapa kegiatan-kegiatan, mungkin ada pembelajaran-pembelajaran di luar dari kampus, itu juga kita ikuti supaya lebih menambah wawasan. Dan pastinya jangan pernah punya komitmen untuk saya kuliah itu targetnya harus jadi juara gitu. Saya kuliah targetnya harus lulus dengan predikat cum laude gitu. Karena intinya di sini adalah kita kuliah itu jangan mengejar itu gitu. Karena terkadang cara kita prosesnya itu kadang-kadang beda-beda gitu kan. Ada orang yang ingin mendapat juara itu prosesnya ada yang negatif, ada yang positif gitu. Jadi di sini lebih ke bagaimana kita menghargai setiap proses dan melakukannya itu sebaik mungkin, sebisa kita dan optimal pastinya. Kayak gitu sih. Iya, seperti itu ya jadinya. Jadi teman-teman, Kak Dinda punya prinsip dan juga punya tujuan ya untuk mendapat IPK setinggi itu. Nah Kak, kita beralih ke pengalaman berorganisasi. Di kampus di Uyalindo Kakak mengikuti organisasi apa saja?
Di kampus Stikom Welindo, dari awal masuk ya pastinya itu ada organisasi KMK, ada Welindo Choir, terus tahun 2018 itu dipercayakan jadi ketua HMPS TIS 1. Wah. Nah, ya itu terus selama setahun itu ya udah menjalankan program kerja, ya melakukan webinar-webinar, seminar sehari, atau melakukan event-event lainnya kayak gitu. Dan di situ juga kita menjadi panitianya di beberapa kegiatan itu. Dan salah satu event yang paling besar sih buat HMPS TIS 1 itu adalah event PUBG ya. PUBG, oh ya betul. Iya, Waktu event itu ada PUBG event ini PUBG itu siapa yang nggak tahu sih PUBG itu, aduh betul. besar banget sih waktu Iya, itu. waktu itu. Dan event itu cukup memikat banyak masyarakat juga ya. Iya, betul. Karena benar-benar masyarakat tuh antusias sekali untuk mengikuti dan mendaftar di event PUBG ini. Nah, mungkin sedikit cerita ya. Jadi event PUBG ini sedikit menceritakan tentang pengalaman ya, bagaimana berorganisasi ya. Betul sekali, Kak. Nah, jadi di event PUBG ini kita punya tim. Jadi kita semua teman-teman HMPS TIS 1, kemudian ada panitianya juga. Kemudian di sini bagaimana mengajarkan kepada kita untuk berorganisasi itu benar-benar harus bisa untuk merangkul teman-teman, ya kan? Inti dari organisasi itu adalah bekerja sama, kekompakan itu penting banget sih. Penting Dan sekali ya. bagaimana itu bisa terbangun gitu? Itu adalah salah satu benar-benar tantangan bagi seorang ketua ya. Iya, betul sekali, Kak. Iya. Terus di event PUBG itu juga banyak sekali tantangan challenge bagi kita adalah dimana ketika banyak yang mendaftar, akhirnya tiba-tiba timnya itu kelebihan. Wah, masalah dong. Masalah dong. Nah, jadi kelebihan. Wah, gimana nih tim ini nggak ada tim untuk sebagai apa ya? Tidak komplit gitu. Tidak bisa dibuat dalam satu tim gitu karena kurang gitu kan. Otomatis harus dikeluarkan atau ditambah gitu. Betul sekali. Puji Tuhan ya, dari masalah itu ada tim-tim lain yang mendaftar lagi, akhirnya bisa klop. Nah, di situ. Pas ya. Iya, bahkan kemarin juga di salah satu challenge-nya adalah jaringan ya. Jadi di jaringannya itu benar-benar kita merasa, aduh, ini event PUBG yang paling penting itu adalah networknya, jaringannya. Kalau sampai jaringannya lag, wah. Itu gamersnya itu sudah pasti kita disalahkan. Sudah tinggi sekali. Bener banget tuh. Jadi aduh gimana ya teman-teman, ini kita sewa ruangan kah, sewa aula di Golkar kah, atau kita pakai Stikom atau harus gimana nih gitu. Dan sampai pada hari H-nya itu, sorenya udah event, terus kita masih nggak tahu ini harus gimana jaringannya gitu. Sudah kepepet banget. Tapi itu ya, mungkin Tuhan mau mencobai ya, bagaimana kita tuh tetap spirit, tetap semangat. Jadi akhirnya Mr. Boy itu salah satu dosen di Stikom Welindo. Iya, dosen terbaik di bidang jaringan ya. Jadi itu beliau melihat kita dan sampai kita ada yang nangis-nangis juga, aduh gimana nih Pak gitu. Akhirnya beliau yang menjalin kerjasama dengan Telkomsel dan akhirnya dinaikin bandwidth-nya di sekitar kampus. Akhirnya bisa berjalan dengan baik gitu. Dan seneng banget sih, puji Tuhan, bersyukur karena ya itulah tadi di saat kita benar-benar diuji, dicobai sama Tuhan, akhirnya ada jalan keluar atau ada solusi gitu yang datang dari orang-orang baik tadi gitu. Jadi makanya kalau ada challenge gitu jangan pernah menyerah. Sikat aja gitu, tetap semangat, pasti bisa kok dilalui kayak gitu. Terus juga untuk ekstrakurikuler lainnya, kalau Kak Dinda sih selama kuliah di kampus Stikom ini pernah mengikuti lomba-lomba pidato, bahasa Inggris, kemudian juga mengikuti di Welindo Choir ya, paduan suaranya Stikom, ya, itu menyanyi untuk para wisudawan wisawati. Kemudian juga pengalaman lainnya, Kak Dinda pernah menjadi dosen pengajar ya, atau asisten dosen. Asisten asdos. Asdos ya, asdos, bahasa gaul ya. Iya, bahasa gaul. Ya, asisten dosen untuk mata kuliah pemrograman dasar ya di adik-adik semester. Itu pernah menjabat sebagai asdos, kemudian juga Kak Dinda pernah menjadi MC gitu. MC di beberapa seminar-seminar, menjadi moderator di seminar-seminar juga, menjadi MC di acara wisuda Stikom Welindo Kupang. Oh, pernah jadi MC. Pernah juga, iya, dipercayakan dalam bahasa Inggris lagi. Wow, hebat dong kalau begitu. Luar biasa gitu. Jadi, aduh, senang banget sih bisa berkarya untuk Stikom tuh luar biasa ya. Iya. Ya, terus apalagi ya? Terus mungkin
itu ya, membangun relasi-relasi dengan teman-teman gitu. Bagaimana kita menjadi seorang ketua, ketua itu harus bisa percaya dengan anggotanya, ketua itu harus bisa merangkul, harus bisa rendah hati juga, mau mengalah. Karena menjadi seorang ketua tuh kalau kita sama egonya kita aja, nanti siapa yang mau mengalah gitu kan? Betul sekali. Iya, jadi harus bijaksana dalam mengambil keputusan, harus mengalah untuk teman-teman, yang terbaiknya seperti apa diputuskan bersama-sama. Jadi prinsip seorang ketua itu harus intinya harus merendah, harus mau mengalah. Iya, tapi tidak juga boleh dengan ego sendiri. Iya, tapi juga harus tetap punya prinsip tegas, kalau ada salah, ada apa tetap harus ditegur gitu. Ya, betul sekali, Kak. Tapi tetap harus rendah hati ya. Karena sebenarnya ketua itu cuman sebagai apa ya, namanya aja gitu. Manusianya tetap kita sama-sama gitu kan. Iya, harus tetap merangkul ya. Iya. Nah, gitu. Kak, kan sebagai ketua nih kan kita harus banyak-banyak merangkul teman-teman, apalagi satu yang sama-sama satu proyek teknik informatika. Strata 1 itu mereka kan masing-masing orang punya karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Bener banget. Trik Kakak untuk bisa merangkul mereka sehingga bisa bersama-sama masuk dalam event yang besar tadi itu, trik Kakak tuh seperti apa sih? Motivasinya Kakak sih gini ya, kita itu kan satu, istilahnya kalau di setiap kampus, di kampus Tikom tuh kan ada angkatan 16, 17, 18 gitu kan. Iya. Nah, jadi mungkin lebih ke teman-teman, kita tuh satu tim gitu, angkatan 17 gitu. Terus apa sih yang kita mau kasih buat kampus gitu, kenang-kenangan gitu loh. Selain ada seminar-seminar, selain ada event lainnya, tapi kayak yang paling wow gitu untuk kampus dan bisa menarik orang luar untuk melihat kampus kita gitu kan. Sekali. Apa sih gitu. Akhirnya waktu itu berdiskusi juga kan dengan Kaprodi dan ya PUBG. Nah, PUBG jadi waktu mungkin itu game yang sangat tenar ya, yang lagi panas-panasnya ya. Yang lagi booming waktu lagi itu. booming banget ya. Jadi kayak ini pas banget nih. Jadi itulah memotivasi teman-teman bahwa ini pemberian atau kita akan memberikan atas nama angkatan 17 ya, TE1 memberikan sebuah persembahan event yang besar buat kampus. Jadi kita membawa nama kita gitu, membawa angkatan 17 gitu. Jadi itu yang mungkin membuat teman-teman juga merasa iya benar ya, kita harus punya sesuatu nih yang ditinggalkan untuk kampus gitu. Oh, angkatan 17 tuh dulu pernah buat ini gitu. Jadi ada benar kan? Jadi ya di samping itu juga memang mahasiswa ya harus nggak hanya akademik yang bagus, tapi harus berorganisasinya bagus, berpengalaman dalam membuat event, karena pengalaman-pengalaman ini tuh nggak akan terjadi atau nggak akan terulang lagi kalau nggak sekarang kita lakukan, kapan lagi kan? Iya, betul sekali. Selama ada wadah ini ya kita manfaatkan. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Benar sekali. Ya, benar sekali. Jadi kita harus manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, Kak, Kakak sudah di semester akhir, sekarang lagi sibuk-sibuk urus skripsi. Nah, Kak, ceritakan sedikit dong secara singkat dari awal Kakak masuk sampai sekarang tuh Kakak kuliah di Stikom tuh rasanya bagaimana sih? Oke, dari awalnya masuk ya, sih dulu tuh Kakak sebenarnya nggak daftar, belum pertama tuh daftarnya bukan di Stikom ya, daftarnya di Undana, ambil komunikasi. Terus, tapi basic Kakak adalah SMK UIA Lindo, basicnya komputer gitu. Ya, satu yayasan dengan UIA Lindo gitu. Jadi, rasanya kayaknya Kakak punya kelebihan di soal public speaking gitu, jadi pengen ke ilmu komunikasi gitu kan. Tapi dilihat-lihat lagi, terus diberi masukan sama orang tua, mama sama papa jadi bilang gini, kamu tuh basicnya udah komputer gitu, sayang kalau misalnya dibuang atau disimpan gitu aja, kayak ditinggalkan 3 tahunnya udah basic komputer ditinggalkan terus ambil yang lain lagi, gitu. Kan belajarnya dari awal lagi. Iya gitu. Benar. Nah terus akhirnya komputer itu di masa yang akan datang akan sangat unggul, akan sangat populer, akan sangat benar-benar bermanfaat dan gitu. dibutuhkan juga. Iya, dan di dunia kerja itu juga sangat dibutuhkan. Komputer tuh mau kerja di mana aja bisa. Iya, gitu. bisa diterima di mana saja, mau di kesehatan atau di mana pun bisa. Benar. Bahkan nggak usah kerja di mana-mana, buka usaha sendiri juga bisa. Gitu bisa. Loh. Iya, betul. Jadi memang komputer tuh pilihan jurusan paling unggul dan paling terbaik zaman sekarang untuk investasi ke depan. Gitu. Iya, betul sekali. Kak. Jadi akhirnya mama bilang, oke, jadi semua jurusan, semua keputusan ada di pada kamu gitu. Akhirnya Kakak bilang iya benar juga ya, memang menarik juga ya, karena waktu 3 tahun kemarin belajar tuh kayak
wah saya bisa bikin aplikasi, gila, keren banget gitu kan. Udah bangga tuh. Iya udah bangga, oke, berarti kayaknya memang saya jodohnya tuh di Stikom deh. Iya, Karena semakin kesini-kesini berdoa gini, kayaknya petunjuknya di Stikom deh gitu. Jadi harus Stikom. Makanya harus Stikom, dan kakak juga nggak mau kalau misalnya ambil komputer nggak mau di kampus lain, maunya di Stikom aja gitu. Alasannya apa dong kak? Alasannya harus di Stikom? Karena sebenarnya udah tahu lama Stikom ya, dan Stikom itu kan salah satu perguruan tinggi terbaik IT di NTT gitu. Iya betul sekali. Dan kalau mau dilihat review-reviewnya, wah udah banyak review yang keren-keren juga kan, alumni-nya juga oke-oke, pekerjaannya juga bagus-bagus semuanya, berhasil, sukses ya kan. Jadi nggak mau yang lain, maunya Stikom gitu. Akhirnya masuk di Stikom, terus mulailah kuliah di Stikom. Awal-awal masuk sih, wah lumayan ya, kita didresur dengan materi-materi, kemudian lebih banyak kita kayak materi dulu karena di awal-awal kan, jadi dikasih algoritma, kalkulus ya. Karena kalau teknik informatika tuh berbau dengan angka-angka ya. Betul sekali. Jadi karena kebetulan kakak ambil teknik, jadi wah itu tuh kalkulus 1, kalkulus 2, aljabar 1, aljabar 2, algoritma 1, 2, statistik, itu semua kayaknya angka-angka semua. Jadi anak informatika hanya penuh dengan angka-angka. Tapi itu yang paling kakak suka sih. Kayak tantangan banget sih. Betul cewek sekali. masuk teknik kayak, kayak gimana gitu. Iya, kayak brandnya oke gitu ya. Betul sekali. Jadi wow gitu. Wow gitu. Jadi ternyata asik juga sih ya lama-lama. Tapi kayak lama-lama juga menantang banget ya. Menantang, semakin suka sih, semakin suka. Nah mungkin pengalaman yang paling berkesan gitu ya, paling berkesan di selama 7 semester ini tuh ada di semester 45. Semester 45. Nah, semester 45 tuh kita diperhadapkan di 2 mata kuliah yang mirip, yang sama, mobile web dan desain web. Nah, itu kemudian diampu oleh satu dosen, dan model pemberian tugasnya itu juga sama. Bayangkan saja 2 mata kuliah, tugasnya itu pasti kalian pernah rasain dong. Ya pernah dong. Udah tahu kan? Pernah tahu Kak, pernah rasakan juga. Jadi tugasnya itu mobile web dan desain web itu tugasnya bikin tutorial. Jadi kita ngoding sambil buat tutorial. Udah gitu ada tulis tangan gitu. Tulis tangan di double folio. Nah, itu awal-awalnya tuh kayak aduh kok gini amat sih, susah amat sih gitu kan. Masih sempat ada ngeluh-ngeluhnya juga. Iya, ada ngeluh-ngeluhnya, tapi semakin kesini tuh kayak kayaknya emang teknik tuh harus didresur gini supaya kuat gitu. Kerjanya harus gitu. Iya, memang teknik tuh nggak boleh yang mudah-mudah, harus yang susah-susah gitu. Dan semakin kesini tuh kayak semakin terbiasa dan senang gitu akhirnya. Kayak menjadi, walaupun ada sedih-sedihnya ya, dan sampai nangis-nangis, sampai sakit-sakit. Iya, itu pasti. Pasti ya, sampai sakit-sakit, tapi ya nggak apa-apa lah, inilah namanya perjuangan ya. Iya, betul sekali. Jadi disitulah kakak merasa bahwa ini benar-benar challenge banget, dan di samping itu juga kuliah bukan cuma 2 mata kuliah ya, tapi ada banyak gitu, dan semua mereka punya tugas masing-masing gitu. Iya, betul. Dan bagaimana kita bisa memanage waktu, kita bisa tetap menjaga stamina dengan mengerjakan semua tugas dengan tuntas gitu. Iya, jadi itu salah satu challenge yang cukup berat banget, walaupun mungkin di situ sangat ditekankan setiap minggu tuh ada tugas, tapi itulah itu untuk melatih mental kita untuk siap kerja di ketika lulus nanti gitu. Dan tugas juga itu membantu kita untuk terus belajar ya Kak. Terus belajar. Setiap hari tugas setiap hari kita belajar. Banget. Tiap hari tuh kakak belajar terus. Kenapa? Karena setiap hari tuh ada tugas gitu. Jadi harus dikerjakan, harus belajar. Iya, gitu. Harus dikerjakan otomatis ya. Otomatis harus buka buku, harus buka review-review. Otomatis ya belajar. Mau nggak mau belajar. Iya, gitu. memang harus begitu. Iya, apalagi ya di pandemi kayak begini memang harus sangat dibutuhkan ada tugas. Iya, supaya kita bisa belajar ya. Kalau karena nggak ada tugas, maka mahasiswa juga nggak akan mau buka buku, paling YouTube, drakor gitu-gitu. Iya, memang seputaran itu ya. Seputaran itu kalau tidak ya jalan-jalan atau hanya tiduran atau membuat gaya dikit foto-foto gitu ya. Gitu Kak. Makanya dosen-dosen harus memberikan tugas ya. Di masa pandemi ini tugasnya harus full ya, soalnya biar mahasiswanya juga tetap konsisten giat belajar gitu. Kak, sekarang kan kakak sudah di semester 8 nih, lagi sibuk-sibuk buat skripsi. Nah, target kakak setelah lulus nanti dari Stikom Uyalindo menjadi seorang sarjana komputer, target kakak ke depannya itu seperti apa? Iya. Pada umumnya ya, kalau dilihat kita kan sebagai basicnya IT nih ya, Stikom komputer ya.
pastinya kita tuh punya banyak banget punya planning gitu. Kita lihat ada mungkin beberapa tempat-tempat yang mungkin kayak belum berteknologi, kita bisa menjadi kayak volunteer atau mungkin kita mengabdikan diri di beberapa tempat, misalnya di sekolah-sekolah atau di kantor-kantor. Jadi kakak sih planningnya yang pertama itu pengen sih untuk lanjut kuliah S2. Oh iya. Ya semoga ada berkat lebih ya, ataupun kakak lagi coba apply scholarship sih. Iya. Jadi pengen lanjut S2 sambil menunggu scholarship. Kakak sih rencananya pengen mencoba untuk bekerja dulu juga. Kalau bukan di kantor, di tempat atau di sekolah-sekolah. Salah satunya yang menjadi menjadi dalam planning. Iya, dalam planning adalah SMK Yelindo ya. Oh karena alma mater sendiri alma gitu mater kan. Sendiri, pengen apa ya? Pengen membangun juga gitu loh, iya, memberikan something ke SMK gitu. Nah, sementara itu dari hasil kerja itu mungkin pengen punya usaha-usaha gitu, usaha sendiri di rumah. Iya, usaha-usaha. Zaman sekarang kayak pengennya tuh usaha gitu, iya, kenapa? Usaha. Tapi kita membuka lapangan kerja untuk orang lain gitu. Iya, dan usaha juga nggak harus usaha tuh nggak harus sesuatu yang fisik barang ya, tapi bisa berupa jasa juga. Kan anak teknik ya, anak teknik itu kan punya banyak investasi ilmu teknologi tentang teknologi. Nah, di Indonesia, jangankan di Indonesia, di NTT saja tuh nggak semua orang bisa berteknologi gitu. Iya, betul sekali. Jadi ada yang istilahnya masih gaptek. Iya, masih gaptek. Nah, itulah manfaatnya kita sebagai para sarjana ini mencerdaskan anak-anak ataupun orang tua bahkan yang belum bisa berteknologi gitu. Jadi itu salah satu challenge. Jadi mungkin kayak lebih freelance gitu. Jadi menawarkan jasa gitu sih. Dari sekarang sih, kakak sih sekarang memang sudah menerima beberapa jasa-jasa freelance seperti itu. Jadi seneng sih, kayak melihat orang menjadi bisa tuh kayak ada kesenangan tersendiri gitu. Gitu. Wah, ini tuh berarti ilmu yang kita dapat kita bagikan bermanfaat juga untuk orang hal-hal lain. Kecil tapi buat kita tuh mungkin kayak cuman ngajarin Zoom atau ngajarin Google Class, buat kita itu hal biasa ya. Tapi buat orang yang nggak tahu itu luar biasa sekali, karena dia sudah mengetahui apa yang dia tidak tahu. Benar sekali, dan mereka sangat merasa terbantu sekali. Jadi itulah ilmu itu sangat penting sih. Jadi investasi ilmu sebanyak mungkin. Iya, betul sekali. Kak, yang terakhir ini kira pesan dari kakak untuk sahabat Uyalindo di mana saja berada yang sedang menonton, ataukah untuk mahasiswa Stikom Uyalindo juga sendiri, pesan kakak untuk mereka semua itu untuk yang baru baik yang akan masuk ataukah yang sedang berkuliah sekarang, pesan kakak untuk mereka apa? Ya, pesannya pasti ya, menjadi mahasiswa itu selalu itu tadi kembali lagi ya, selalu punya prinsip, punya patokan dalam menjadi seorang mahasiswa gitu. Tujuannya apa? Tanya pada diri kamu, tujuan saya kuliah itu apa gitu. Iya, betul sekali. Apakah tujuannya itu datang untuk gaya, atau tujuannya menimba ilmu, atau mencari pacar ya. Kita dewasa ya. Iya, betul sekali. Tujuannya tuh apa gitu. Harus ada tujuan fokus. Yang utama, ya, harus pasti. Ada tujuan fokus. Dan gini, menjadi mahasiswa itu kalau kakak sendiri ya, karena di sini kita berbicara tentang seperti apa sih kakak memotivasi kalian gitu. Kalau kakak sendiri itu tujuannya adalah itu tadi, kakak menaklukkan semua ilmu itu. Kemudian dari ilmu itu kita tingkatkan lah, kita investasi ilmu, kita tingkatkan kualitas kita, diri kita gitu. Nah, diri kita ini yang dari ilmu itu kita bisa menghasilkan uang gitu loh. Iya, betul sekali. Jadi berkesinambungan gitu. Dan di kuliah untuk adik-adik jangan punya target kayak oke, saya mau jadi lulusan terbaik. Semua orang pasti pengen ya pasti. Pengen. Tapi bagaimana kamu bisa mendapatkan lulusan terbaik atau cum laude, itu sebenarnya adalah dinilai dari proses kamu. Jadi pastikan bahwa dari semester 1, 2, 3, 4 sampai akhir nanti kamu selalu mengerjakan tugas, mengikuti UAS, UTS selalu dengan sepenuh hati, selalu dengan optimal memberikannya. Jangan asal-asal gitu. Iya, betul sekali. Karena kalau asal-asal juga nanti hasilnya asal-asal. Hasilnya juga gitu. akan dipengaruhi. Jadi targetnya bukan menjadi cum laude atau apa, tapi tetap
lebih ke prosesnya. Iya, betul. Kita menilainya lebih ke proses bagaimana dia bisa mendapatkan itu. Itu ada proses yang panjang di belakang. Tidak peduli dia mau cum laude Iya. atau tidak, intinya ilmu yang dia dapat Iya. itu dia serap dan dia mengerti. Iya, betul. dia mengerti dan benar-benar memahami gitu. Dan ini ilmu lagi tuh jangan dihafal ya, tapi Iya, ilmu itu dimengerti. dipahami. Karena kalau dihafal, besok ditanya udah lupa gitu. Iya betul sekali. Tapi Kan kalau- hafal khusus hari ini. Iya, tapi kalau dipahami, mau 1 tahun lagi ditanya juga masih tahu, masih karena tahu, betul mengerti, sekali, Kak. paham algoritmanya itu seperti ini gitu. Iya. Dan ingat bahwa perjuangan kamu tuh tidak akan sia-sia, perjuangan tuh nggak akan mengkhianati hasil ya. Iya, betul Jadi perjuangan sekali. kamu pasti akan berbuah hasil. Yang penting pada prosesnya itu kamu memberikan yang selalu yang terbaik. Sehingga nanti kalau misalnya dapat cum laude itu bonus buat kamu, Iya. hadiah gitu. Karena sudah bekerja Iya. dengan keras. Iya, udah bekerja dengan keras. Dan satu lagi nih, adik-adik yang junior nih pastinya sekarang lagi pandemi gini pasti malas-malasan ya. Malas-malasan Kak, Pasti tentunya. tugas-tugas tunda-tunda gitu Iya. kan. Nah, salah satu biar jangan jadi kayak sistem ini, biasa mereka tuh biasa Sistem kebut semalam. iya, sistem kebut semalam. Jadi Besok mau kumpul tugas, malam hari ini ini kerja kerja, sampai gitu. pagi. percayalah itu nggak akan optimal gitu. Iya, Nggak akan betul optimal, sekali. mungkin berapa persen deh gitu. Tapi nggak optimal gitu. Jadi usahakan misalnya hari ini 2 mata kuliah, hari ini selesai gitu Iya. tugasnya. Diusahakan untuk selesai karena besok tuh ada Ada tugas-tugas tugas-tugas lain. lain, betul sekali. Dan pasti Stikom tanpa tugas itu bohong gitu loh. Dan tugaslah yang bisa membuat kamu menjadi semakin dekat dengan ilmu, semakin menguasai ilmu-ilmu itu gitu. Jadi betul sekali. ya memang harus ya berkorban dulu ya, baru bisa sukses gitu. Tugas itu penting ya Kak ya? Tugas itu penting. Sebenarnya tugas itu penting. Jadi untuk sekali. sahabat Ujalino yang sering ngeluh-ngeluh dengan tugas ya sadar udah sekarang Iya, nih. sadar udah Kalau gitu. tugas itu memang sangat-sangat penting, Penting. supaya kita bisa belajar terus-terus ya Iya, Kak ya. benar Belajar banget. terus-menerus. Dan intinya kayak kalau bisa sih punya prinsip dalam hidup gitu, moto gitu. Misalnya kalau kakak sendiri ya punya moto tuh kayak segala sesuatu yang bisa kita lihat itu pasti bisa kita selesaikan, atau segala apapun itu ya, masalah apapun, challenge apapun pasti bisa diselesaikan, pasti ada solusinya gitu. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita tuh masih bisa melihat gitu. Orang-orang di luar sana yang bahkan tidak bisa melihat saja masih berusaha hidup, mencari uang, menjual kemoceng gitu kan. Betul sekali, Jadi Kak. kita sebagai manusia yang masih dikasih lengkap sama Tuhan Masih ya. berfungsi dengan baik semua ya, anggota dikasih tubuh. kesempatan bisa kuliah, Iya, ya betul kan? sekali. Itu merupakan sesuatu yang harus kita syukuri gitu. Bagaimana cara bersyukurnya? Ya kuliah dengan baik, mengikuti perkuliahan dengan baik, Memanfaatkan situasinya situasinya dengan mungkin. baik gitu. Jadi harus itu tadi kuncinya adalah bersyukur, berendah hati dan selalu semangat dan berikan yang terbaik sih Iya. versi kita gitu. Tapi jangan lupa juga sih harus saling membantu teman-teman ya. Iya. Maksudnya kalau teman-teman ada yang minta apa, minta dijelasin ya kita harus selalu bisa menjadi promotor atau yang menjelaskan juga. Jangan jadi orang yang kikir ya Kak ya. Oh ya benar banget sih. Ya benar banget, nggak boleh menjadi orang yang pelit ilmu gitu ya. Iya, Kak. Karena ilmu ini untuk siapa sih gitu Iya, kan? iya, untuk kita Iya, juga sendiri. untuk kita Apalagi kan sendiri. kita teman satu kampus, apalagi Karena kan Kak. membangun hubungan dengan teman-teman itu juga penting. Iya. Karena itu sama dengan kita membangun network gitu. Mungkin di saat ini saya membantu Mela nih kan. Iya, Kak. Mungkin nggak ada apa-apa, kita nggak saling minta uang atau Imbalan jasa. tapi percayalah bahwa ketika kamu susah nanti di masa depan pasti ada orang juga orang yang yang akan bantu. bantu kamu Iya. gitu. Dan mungkin di 40 tahun 50 tahun lagi kalau kita ada susah di hal lain pasti jangan sampai Melan ketemu kakak terus bantuin kakak gitu. Jadi Iya, betul sekali. apa ya, sebuah imbalan itu tidak terlalu dipentingkan, tapi membangun jaringan, membangun network dengan orang-orang itu penting sih Iya, betul sekali. untuk kedepannya kayak gitu. Oke. Kak, kan sekarang sudah semester genap. Sebentar lagi kita akan menerima mahasiswa baru. Nah, Kakak ajak dong sahabat Ujalindo yang belum sempat mengikuti atau belum sempat berkuliah di Stikom Ujalino Kupang, masih pikir-pikir nih, nanti ambil jurusan apa. Nah, Kak silakan memberi motivasi untuk mereka. Oke, buat semua calon lulusan SMA dan SMK ya dimanapun kalian berada, khususnya Nusa Tenggara Timur nih. Ayo buat kalian yang pengen banget atau menimba ilmu lebih dalam tentang teknologi ya, tentang teknik, pokoknya tentang teknik jaringan atau developer atau programming, apapun itu yang berbau komputer atau berbau teknologi, yuk buruan kepoin Stikom Ujalino Kupang. Stikom Ujalino Kupang tuh udah
udah nggak bisa dibilang diduakan di mana-mana ya. Soalnya Stikom Indo Kupang tuh kampus IT terbaik pertama di NTT, dan juga sekarang tuh Stikom Indo Kupang sudah terakreditasi B oleh BANPT, dan juga program studinya juga sudah terakreditasi B. Jadi tidak ada yang perlu diragukan lagi. Ayo buruan gabung dengan Stikom Indo Kupang, pilihan tepat, generasi cerdas. This is the real education gitu. Jadi jangan lama-lama ya. Buruan nih, kakak tunggu nih lihat maba-maba yang pokoknya yang super milenial zaman sekarang kan. Iya, betul sekali. Wah, luar biasa. Apalagi kan sekarang tuh kalian tahu nggak sih kayak TikTok tuh kan terkenal banget Iya, kan ya. betul sekali. Nah, itu menjadi salah satu motivasi sebenarnya. Bagaimana kalian tuh hanya menjadi penikmat saja dari sebuah platform misalnya TikTok gitu. Pernah nggak sih kayak kalian tuh merasa kayak, oh saya tuh pengen bikin yang kayak TikTok gitu loh. Yang sejenis sama TikTok Sejenis ya. TikTok gitu loh. Nah harusnya kalian yang anak-anak milenial, kita ini ya, itulah ya menjadi sebuah challenge juga buat kita untuk bagaimana ya kita tuh bisa menjadi seperti itu. Jadi bukan hanya menikmati teknologi, tapi juga sebagai pembuat atau sebagai pembangun dari teknologi itu sendiri gitu. Betul sekali. Kayak gitu sih. Jadi itu sangat bermanfaat banget. Oke Kak Dinda, terima kasih Kak Dinda sudah meluangkan waktu untuk sama-sama kita berbincang bersama di dalam Indo Podcast dengan ngobrol bareng Mupi, mahasiswa unggul pemberi inspirasi. Terima Semoga kasih, apa yang Kak Dinda bagikan boleh bermanfaat untuk semua sahabat Uyalindo di mana saja berada. Terima kasih Kak Dinda. Terima kasih ya Melan. Sampai jumpa. Sampai jumpa sahabat Uyalindo. Terima kasih telah mengklik dan menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Salam mahasiswa unggul, kuliah rajin, kuliah cerdas, kuliah ikhlas, sukses.